datang di Soda Masterclass Chapter 2, di mana kita akan mempelajari hal-hal penting tentang V-Ray. Dan pada lesson 2 ini, kita akan membahas all about gamma. Pada sesi 3 ini dari lesson 2, saya ingin berbicara tentang sebuah perbedaan lewat map 3ds Max 2013 ke 2015. Karena tidak mungkin lagi kita mengatur gamma output dari preference. Faktanya, seperti yang kita lihat saat ini, di daerah ini sudah tidak ada lagi parameter. Dan untuk Max, yang saat ini saya gunakan adalah versi 2015. Dan berikut tampilan preference dari gamma dan load dari versi sebelumnya. Dan kita akan mulai dari kondisi ini, karena sesuatu sudah berubah. Nilai default bawaan dari V-Ray 2, dan tentunya juga pada V-Ray 3, agar siap untuk benar mengkompensasi gambar dengan gamma cube. Jadi, mari kita selidiki di mana parameter ini, karena hal ini yang untuk menambahkan gamma cube ke image kita. Dan tentu saja pada awalnya parameter tersebut ada di sini dan sekarang sudah tidak tersedia lagi. Untuk hal itu, maka kita harus berpikir bahwa gamma hotspot sudah teratur pada set 2.2. Mari kita load adegan untuk membahas hal ini. Kita ke exercise file, lesson 2, chapter 2, 2-C, dan ke file soda scene. Pilih yes. Selanjutnya kita ke render setup dan men-set ke preset test. Selanjutnya kita lakukan render. Oke, ini adalah hasil gambar dari V-Ray Frame Buffer. Dan hasil ini akan saya save dahulu untuk kita compare nanti. Saya tampilkan render history. Dan mari kita lihat hasil render yang sudah kita save. Dan gambar dalam V-Ray Frame Buffer dan dengan hasil yang sudah saya save, keduanya mungkin dikoreksi dengan gamma cube. Kita close. Dan sekarang mari kita lihat di mana parameter itu, yaitu untuk menolong kita untuk memperbaiki gambar-gambar hasil render kita nanti. Dan seperti yang saya katakan sebelumnya, dalam preference, kita bisa mengubah apapun saat ini. Tapi kami juga memiliki color mapping area. Yang di sini tersedia complete konfigurasi. Di color mapping area dan expert mode, di sini kita memiliki gamma 2.2 dan ini pada setting default. Dan pada modenya di sini terset color mapping only no gamma dan ini juga default. Dengan kedua parameter ini dengan sRGB diaktifkan, yaitu memungkinkan kita untuk melihat setiap gambar, mengkoreksi, kompensasi langsung dari V-Ray from buffer. Dan terima kasih untuk set height gamma, yaitu di 2.2, karena sampai hasil dikoreksi dengan baik untuk kompensasi gambar gamma ini. Melihat parameter ini, ada pertanyaan yang sangat menarik, yaitu kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri. Dan saya membaca color mapping hanya tahu gamma. Jadi pertanyaannya adalah, apakah aku benar-benar menambahkan gamma ke gambar saya? Oh, saya tidak melakukan ini pada saat ini. Dan sebagai parameter yang mengatakan kepada saya. Dan di sini saya akan melakukan tes kecil. Di sini saya sudah men-save di My Render History untuk render pertama. Dan saat ini saya akan mendelete gamma yang support dalam color mapping. Saya set 1.0 dan ke mode dan men-set ke non don't apply anything dan start to render. Dan mari kita lihat. Dari hasil ini, sudut pandang lain dari kecerahan di gambar ini sepintas pada dasarnya identik dengan hasil sebelumnya. Mari kita cek pada hasil render pertama. Untuk render ini, saya save kembali di render history. Dan men-set first render ini ke set A. Dan untuk render yang baru, kita set ke view B. Gerakan slider ini untuk bisa melihat di bawah brightness kedua gambar ini identik. Jadi, apa yang sebenarnya yang dilakukan gamma ini yang saya proses di sebelumnya? Oh, ini membantu memperbaiki artefak di area gelap.
Seperti yang kamu lihat, ketika saya menslider, ada perubahan di area ini. Kamu perhatikan di sini, dan kamu bisa zoom untuk melihat lebih detail. Ini hasil tanpa gamma, dan ini hasil dari gamma. Set A dan set B. A pada gamma 2.2 dan pada mode color mapping only. Dan set B di gamma 1.0 dan di mode non-down ampli anything. Jadi sebenarnya gambar yang kita lihat ini adalah dari V-Ray frame buffer dan bukan gambar yang dibuat dari V-Ray. Jadi apakah itu hanya ditampilkan sebagai preview dengan space RGB, dan bila kita ingin tahu gambar sebenarnya yang kita buat dari V-Ray yaitu yang ini. Bila sRGB kita nonaktifkan. Faktanya bila saya pindahkan slidernya, kita tidak bisa membedakan antara kedua gambar ini. Itu karena V-Ray meningkatkan kecepatan render dan tidak membuat kalkulasi yang benar, yaitu yang benar dihitung dari area gelap. Dan masalahnya adalah saat saya menambahkan gamma sebagai preview dan saya melihat di sini ada banyak artefak di area gelap. Dan di momen ini sangat cukup jelas untuk masalah ini. Jadi, di sini saya akan men-set kembali ke gamma 2.2 dan pada mode men-set ke color mapping only no gamma. Dan pada momen ini kita akan menciptakan image apapun yang siap untuk ditingkatkan dengan gamma 2.2 sambil menyimpan dan tanpa menciptakan artefak di area gelap. Dan inilah pendekatan pertama untuk hal mengimbangi gambar dengan gamma. Dan ada pendekatan lain yang sangat terkenal, yaitu gamma 1.0. Dan ketika saya mengatakan gamma 1.0, maksud saya bahwa gambar tidak menerima gamma yang sambil menyimpan, berarti gamma yang ditambahkan selama perhitungan dengan color mapping dan gamma. Jadi, jika saya menambahkan gamma selama perhitungan, saya tidak perlu mengaktifkan sRGB. Dan saya juga harus mengubah output gamma saya dari 2.2 ke 1.0. Saya banyak membaca di forum dan juga blog tentang V-Ray. Dan ada script yang bisa mengubah nilai internal output gamma. Saya pikir itu lebih mudah dengan script. Tentunya dengan script Max yang sederhana. Kamu tinggal mengetik file out gamma sama dengan 1.0 dan tekan enter. Maka hal itu berarti sistem kita telah mengubah gamma internal menjadi 1.0 seperti yang kamu lihat di sini. Faktanya, jika saya mencoba menyimpan kembali gambar ini, yaitu sebelum kita menrender dengan gamma yang terset 2.2. Contoh di sini saya menyimpan dengan nama image03. Dan mari kita lihat hasil save-nya. Di sini saya mendapatkan gambar yang berbeda, dan yang saya dapatkan di sini adalah hasil yang tanpa gamma. Itu karena sebelumnya saya menyimpan gambarnya dengan file output 2.2 sehingga menambahkan gamma. Dan pada momen ini saya tidak melakukan gamma apapun. Dan untuk mengklarifikasi tentang bagian bawah ini hanya preview. Dan hal ini tidak mempengaruhi apa yang akan Anda save. Jadi tidak mempengaruhi apapun saat kita men-save hasil ini. Dan akan mempengaruhi sementara. Dan hal ini untuk kita dapat menentukan nilai ditetapkan untuk file out gamma. Jadi jika saya ingin bekerja dengan 1.0, awalnya saya harus ganti file output gamma ke 1.0. Seperti yang saya lakukan dengan script. Dan di sini 2.2. Dan pada mode kita set color mapping dan gamma. Dan juga menonaktifkan RGB space. Dan mari kita render dan melihat hasilnya. Dan ini hasilnya. Dalam kasus ini, gambar yang kita dapatkan
yaitu sama dengan apa yang kita dapatkan sebelumnya. Seperti yang Anda lihat di sini kita memiliki hasil save dan gambar yang konsisten, yaitu hasilnya sama dengan apa yang kita lihat di V-Ray Frame Buffer. Dan gambaran ini tentu saja identik dengan yang sebelumnya. Dan image yang ini adalah gambar yang saya dapatkan dari hasil set gamma output 2.2. Jadi final render pun hasilnya harus sama. Jika Anda bekerja dengan gamma output 1.0 atau dengan bekerja dengan gamma 2.2 dan image berbeda tadi, berarti tidak menggunakan dengan benar parameter di sini. Sebenarnya, sangat sering kondisi ini, user sering lupa untuk bekerja dengan gamma 1.0 dan hanya meninggalkan nilai-nilai default dari 3ds Max. Dan di sini, saya memasukkannya dengan manual. 2.2, tekan enter. Dan bila dalam kondisi set ini, saya men-save kembali image-nya, maka inilah hasilnya yang saya dapatkan, yaitu tampilannya jadi gambar klasik. Jadi, bila saya bekerja dalam file out gamma, saya harus mengeset output gammanya 1.0 dan meninggalkan atau membiarkan set default V-Ray. Jadi ulangi saja prosesnya untuk kembali mengingat hal ini. Kita bisa bekerja di gamma output 1.0 dan mengetik script file out gamma sama dengan 1.0 dan tekan enter. Dan ke opsi color mapping, men-set gamma 2.2 dan pada mode kita set color mapping dan gamma. Selanjutnya, pada sRGB space jangan dihidupkan. Dan inilah gamma 1.0. Dan tentu saja kita bisa menjadi lebih baik pada gamma 2.2. Tentunya untuk mendapatkan hasil yang sama, kamu tinggal ketik file out gamma sama dengan 2.2 dan enter. Dan kembali ke opsi color mapping pada gamma, kita biarkan 2.2 dan pada mode kita pilih color mapping only no gamma dan mengaktifkan sRGB space. Jadi dalam kasus ini, kita bekerja menambahkan gamma dan sambil menyimpan, serta diiringi penjelasan color mapping gamma. Karena ini membantu gambar untuk mempersiapkan perhitungan untuk siap dinaikkan dengan gamma, yaitu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan ini baik untuk Anda memahami hal-hal yang mendalam, karena jika Anda berada dalam kesulitan, Anda dapat memahami masalah yang Anda hadapi.